Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau di channel YouTube saya teman-teman biasanya ada yel-nya. Nah, jadi kalau teman-teman mau buka channelnya ngaji yang mudah yang gampang itu ada yel-nya. Gimana yel-nya? Kalau saya bilang ngaji, maka jawabannya ya mudah ya gampang gitu. Oh gitu ya. Jadi ini yang mudah, ini yang gampang. Oke. Coba ya kita cobain dulu. Ngaji Ya yang mudah ya gampang. Nah itu yelnya. Nanti di akhir saya akan kasih door prize juga selain door prize dari Kadena. Wah, Masya Allah ini double door prize ya di bulan saya kasih dua Ramadan ini. juga. Gitu. Oke, alhamdulillah. Ya. Alhamdulilladzi anzala sakinah fi qulubina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Alhamdulillah di pagi hari ini ditemani Karina dan juga teman-teman yang ada di sini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk sama-sama belajar dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik dan masih dikasih kesempatan bisa online. Jadi bisa jadi ada saudara kita juga yang nggak bisa ya gitu. Nah, kita masih bisa belajar lewat online walaupun Allah kasih wabah kita untuk tidak bisa kemana-mana dulu di rumah aja dulu. Nah ini karunia yang luar biasa. Tadi saya bacain ayat di surah Al-Hijr. Nah itu disebut bahwa di ayat 9, inna sesungguhnya nahnu kami nazzalna dzikr yang menurunkan Al-Quran wa inna lahu lahafidun dan sesungguhnya kami pula lah yang memeliharanya. Jadi Quran itu Allah yang memeliharanya secara langsung teman-teman, luar biasa. Jadi kalau kita lagi belajar begini nih, ini bagian dari nahnu, kalimat nahnu itu kami. Allah nggak pakai aku, tapi pakainya kami. Kenapa kami? Karena Allah memelihara Quran dengan siapa? Dengan makhluk-makhluknya. Nah, termasuk kita ini manusia yang menghafal Quran, yang belajar Quran, yang mempertahankan bacaan Quran sama sebagaimana Rasulullah mengajarkan pada kita semuanya, luar biasa. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi belajar dan nanti mempraktekkan hasil belajarnya, sesungguhnya kita bagian dari orang-orang yang menjaga Al-Quran. Keren banget kan? Nah, jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu, dan nggak usah takut. Kita harus belajar. Itu poin dari Quran surah Al-Hijr. Jadi gitu Quran. Nah, jadi itu satu motivasi yang pertama tuh. Kalau kita belajar Quran, berarti kita lagi menjaga Al-Quran. Mantep kan? Jadi apa? Jadi tentaranya yang jagain Quran, mantep. Karena nanti di hari kiamat Quran jadi hilang, tinggal lembarnya doang kosong. Nah, kalau kita bisa menjaganya, maka nanti menjadi saksi di yaumil akhir. Masya Allah. Sesuai janji tadi sebelum belajar ngaji langsung cara gimana bacanya, kita mau ngasih motivasi dulu. Ternyata orang tuh butuh motivasi. Betul. Termasuk saya dulu ketika memulai belajar Al-Quran, motivasinya gara-gara diledek sama teman saya dulu. Ngapain ikutan mentoring katanya? Itu mentornya perasaan bacaan Qurannya belum mantep dah. Gitu. Dia ngeledek mentor saya tuh waktu itu. Terus saya bilang, emang yang salah emang mentoring salah? Mentoring itu nggak salah. Mentoring itu ngajarin yang keren-keren, yang baik-baik. Bahkan kita bisa jadi baik salah satunya diajarin atau diarahkan oleh kelompok mentoringnya. Adapun kalau mentor ada yang belum lancar ngajinya, ada yang belum baik, itu kan personal. Sedangkan mentor yang lain ada juga yang bagus, yang keren gitu. Nah, jadi dari situ saya mikir, berarti kebutuhan orang bisa belajar baca Quran itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ujian SMA kelas 3 kan ada tuh tes baca Quran. Bayangin teman-teman, kelas 3 SMA masih banyak yang belum bisa baca Quran dulu di sekolah saya tuh. Jadi saya mikir nih gimana ya? Saya mau ngajar juga
nggak tahu ilmunya gimana cara ngajar. Nah, saya cari-cari tuh setelah lulus SMA, ketemulah saya belajar di kampus IPB dulu, di Masjid Al-Ghifari dulu di Pajajaran. Disitulah saya mulai pertama kali belajar tahsin dan ternyata seru belajarnya. Kenapa? Walaupun saya dibilang lancar ngajinya dari zaman SD, ternyata huruf-huruf itu perlu diperbaiki semuanya. Jadi lancarnya saya kata orang-orang ketika sudah ketemu guru tahsin, masya Allah, masih jelek ternyata. Makanya jadi makin semangat belajarnya. Dan alhamdulillah terus belajar, naik level, dan akhirnya oleh guru saya disuruh bantu ngajar. Dan itulah awal mula saya beraktivitas ngajar Quran. Padahal backgroundnya nggak ada pesantrennya, nggak. Mondok pesantren kilat iya. Terus sekolah dari SD sampai kuliah negeri, jurusan kuliah juga psikologi lagi. Jadi nggak nyambung sebenarnya. Tapi qadarullah Allah menakdirkan saya dan saya bersyukur alhamdulillah karena dikasih lingkungan yang baik dan alhamdulillah lingkungan yang baik ini adalah para pembelajar Quran juga para penghafal Quran. Jadi alhamdulillah gitu tuh motivasi awalnya dulu. Gitu ya. Nah, tapi sekarang saya mau ngasih motivasi ke teman-teman. Ternyata Rasulullah dan Allah juga ngasih banyak kabar baik ke kita yang mau belajar ternyata. Nah, mau lihat, kalau mau lihat saya buka dulu slide-nya. Teman-teman bisa lihat di slide-nya. Jadi asik nih, teman-teman bisa sambil membaca teks-teks hadis atau Quran yang saya sampaikan. Sebelumnya kita harus membaca doa dulu. Nah, ini dia. Sebelum memulai belajar, maka ada baiknya kita membaca doa. Apa doanya? Pasti teman-teman apa nih? Nah, pasti hafal dong. Nah, ini penting. Jadi belajar apapun harus diawali dengan doa minta sama Allah supaya kita dimudahkan. Robbi zidni ilma. Itu penting. Nah, ini biasa saya nyampein materi ini kalau diminta ngisi kuliah tahsin biasanya di sekolah, di kampus, di kantor-kantor juga sama. Kenapa? Karena ternyata orang butuh dikasih motivasi. Motivasi yang pertama, kita udah kenal belum sama Quran? Nah, itu penting tuh kalian. Nah, mungkin tahu, tapi kenal unya. Yang pertama, ada berapa sih jumlah juz? Nah, dalam Al-Quran. Pasti pada tahu dong ya. Berapa Karina? 30 juz. Pasti udah hafal lah itu, Masya Allah. Karena apalagi kita lagi targetin tilawah nih di bulan Ramadan kan berapa kali hatam. Tahu kalau 30 juz, tapi kalau hafal 30 juz belum sih. Insya Allah bareng-bareng. Yang kedua, berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Pasti teman-teman juga bisa jawab karena gampang, tinggal lihat aja sih. Tidak ada berapa. Di dalam Qurannya. Jumlahnya 114. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, berapa jumlah ayat? Nah, ini umumnya nih kalau saya lagi ngajar jawabannya 6666. Wah, 6.600. Nama cantik ya, nomor cantik gitu. Ada yang suka nonton Naruto tuh logonya ini siapa? Akatsuki katanya. Nah, itu katanya 6666. Nah, ternyata padahal bukan 6666. Nah, jadi kalau kita mau ngebuktiin di mushaf kita di jumlah pakai kalkulator aja gitu, jumlahnya itu 6236. 6236. Nah, dari situ aja berarti kan kita belum kenal banget sama Quran. Dan saya juga langsung ketika belajar, iya ya, berarti selama ini kita biasa-biasa aja sama Quran, nggak pernah kenalan, nggak pernah nyari tahu gitu-gitu. Makanya cuma dikasih tahu aja gitu ya. Udah aja gitu. Katanya. Tapi nggak sampai nyari. Nah, itu ternyata wah banyak nggak tahunya gitu. Nah, dari situ saya mulai tuh, harus banyak kenalan nih sama Quran, harus tahu. Itu yang pertama motivasinya. Jadi harus tahu apakah kita udah kenal apa belum. Yang kedua, kenapa sih harus belajar Al-Quran? Itu juga penting tuh. Kan masa ya kita belajar terus nggak tahu kenapanya. Nah, harus tahu. Nah, jawabannya salah satunya ada di video ini. Nah, saya mau ceritain aja ya teman-teman. Di video yang ini ada Syekh Fahad namanya. Beliau punya channel YouTube dan punya channel TV juga, TV kabel. Dia fokus dan khusus buat mendatangi para penghafal Quran di seluruh dunia. Pernah juga beliau ke Indonesia. Nah, kalau yang di video yang ini teman-teman, ini dia mendatangi seorang anak yang mungkin usianya SMP lah ya kira-kira. Nah, tapi yang luar biasanya adalah si anak ini Allah takdirkan dia tidak bisa melihat ternyata. Bayangin teman-teman. Beliau tidak bisa melihat, tapi hafal Quran
30 juz, mungkin lagi. Sudah dapat sanad dari syekhnya, Masya Allah. Masya Allah. Tempat belajarnya teman-teman, itu jauh jaraknya. Jadi kalau dia berangkat bisa 6 jam gitu ke lokasi belajar. Dan kalau dia lagi ngafal Quran, misalnya di rumah udah hafal selembar. Setoran itu cuma bisa seayat, saking muridnya tuh banyak si syekh ketika dia datang. Tapi dia nggak kecewa, dia tetap belajar, luar biasa. Nah, tapi yang uniknya adalah jawaban ketika Syekh Fahad nanya, kalau Anda berdoa, kira-kira Anda mau doa apa? Nah, si anak ini bilang, saya berdoa kepada Allah, semoga Allah tidak mengembalikan penglihatan saya. Allahu Akbar. Coba bayangin, ada orang, Allah kasih karunia dan Allah kehendaki dia nggak bisa lihat, doanya minta jangan dikasih lihat. Bayangin, orang mah nggak bisa lihat, pasti pengennya bisa lihat, betul nggak? Tapi ini dia nggak. Apa alasannya? Saya percepat videonya, karena di sini ada kata-kata yang membuat. Nah ini dia. Aku memohon agar Allah tidak mengembalikan. Kamu tidak ingin melihat lagi, kenapa? Semoga ini menjadi hujahku di hadapan Allah di hari kiamat dan meringankan siksaan atasku. Allahu Akbar. Kemudian ketika Allah bertanya, katanya apa yang kau lakukan dengan Al-Quran? Maka dengan dia tidak bisa melihat, ini jadi alasan kepada Allah. Bayangin teman-teman, dia bisa paham ketika dia tidak bisa melihat, maka hakikatnya dia punya kekurangan. Dan ini bisa menjadi hujah atau alasan di hadapan Allah ketika Allah tanya, kamu ngapain di dunia? Kamu kok sama Quran nggak ngapa-ngapain? Ya Allah, aku nggak bisa ngelihat. Gimana saya mau bisa baca Quran? Itu jadi alasan sehingga Allah, oh ya iya kamu nggak bisa ngelihat, maka kamu aman masuk surga. Nah kita yang bisa ngelihat teman-teman, kalau Allah tanya, kamu ngapain sama Quran? Apa jawabannya? Kita apa main game gitu jawabannya. Rasanya kita nggak berani kalau mau alasan begitu. Nah, nauzubillah, jangan sampai ketika Allah nanti tanya, kita nggak ngelakuin apa-apa, padahal Allah kasih mata yang bisa ngelihat. Masya Allah. Nah, jadi kita ngambil pelajaran dari saudara kita, dia tidak bisa ngelihat, punya alasan untuk nanti menjawab Allah, tapi dia nggak ngelakuin itu. Dia tetap menghafal Quran 30 juz sampai selesai, sampai mungkin. Sehingga di hadapan Allah dia tetap bisa berbangga, ya Allah walaupun aku tidak bisa melihat, tapi aku menyelesaikan hafalan Quranku dengan baik. Allah Akbar. Itu motivasi yang pertama. Malu sebenarnya kita, benar nggak? Kita udah gede begini misalnya, masih belum juga. Kemana aja nggak? Gitu kalau orang Betawi, Allah Akbar. Itu malu jadi kita. Padahal melihat juga ya. Nah, yang kedua motivasinya adalah ini terkait dengan pengertian Quran, teman-teman. Jadi kata ulama, satu Quran itu adalah kalamullah, perkataannya Allah. Bayangin kalau teman-teman lagi ngaji, tilawah Quran, baca Quran, berarti sedang bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Yang kedua, al-mu'jizul munazzalu ala Muhammadin biwasitatin Jibrilin. Jadi kata para ulama, Quran itu mukjizat. Nah, ini yang saya pahami ketika dulu dapat pelajaran ini adalah ini Quran kita. Ini adalah mukjizat. Kalau kita tahu dulu mukjizatnya Nabi Musa bisa bikin ular dari tongkat, terus bisa membelah lautan juga dari tongkat, itu tongkatnya punya siapa? Nabi Musa. Umatnya punya nggak? Megang nggak? Enggak. Betul nggak? Iya, Nabi Ibrahim dibakar di api, dianya nggak kebakar karena apinya jadi dingin atas perintah Allah. Umatnya begitu kan? Kagak. Nabi Muhammad bawa mukjizat Al-Quran, kita masih bisa megang, masih bisa baca, masih bisa ngafal. Bayangin, ini mukjizat ada di kita. Mukjizatnya para nabi loh. Gimana nggak keren coba gitu. Harusnya kita sering-sering megang. Ini mukjizat soalnya. Oh, luar biasa tuh. Umat yang lain nggak ada yang megang mukjizatnya para nabinya, tapi kita dikasih. Allahu Akbar. Itu keren luar biasa. Allah ya. Terus yang terakhir adalah al-muta'abbadu bitilawatihi. Kalau kita baca Quran dinilai sebagai ibadah layaknya kayak sholat. Itu kan ibadah sholat. Terus tarawih dan lainnya, sedekah. Itu kan juga bagian dari ibadah. Tilawah itu dinilai ibadahnya. Masya Allah. Jadi kalau kita baca koran, baca berita, atau baca apa yang anak sekarang komik gitu, ya kan nggak dinilai sebagai ibadah. Tapi kalau baca Quran dinilai sebagai ibadah. Nah, itu luar biasa. Itu motivasi. Wah, pokoknya banyak banget motivasi yang kita dapat. Kenapa harus belajar?